Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fizal subhi hadani fizal masjid insyaallah rahmatullah alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallimu alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Miftahul Jannah beserta jajarannya, yang saya hormati Pak Imam Khotib Bilal Warim, yang saya hormati para pemuka masyarakat, kaum ulama Jatipan dan di dalam negeri, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah beribadah kepada Allah, yakni melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita mendengarkan pengajian. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menyatakan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pagi hari ini ya saya terlambat ini Pak Pak Ustadz. Saya terlambat ibu-ibu. Jadi tadi malam kan banyak acara kan, sehingga pulangnya juga agak malam. Jadi tidak sempat melihat itu ukuran minyak itu, minyak motor gitu itu. Pas itu lewat dari Padang Harapan habis minyak. La ilaha illallah, akan jauh tidak mungkin jalan kaki juga udah sampai ke situ Pak. Tapi katamu ya Allah, amboku bukan jalan-jalan pagi-pagi kok. Amboku tidak melaksanakan tugasnya Allah dan Rasul menyampaikan risalah Islam. Ya tolonglah sampaikan atau datangkan orang yang bisa membantu untuk mendorong motor lah setidaknya. Jauh jalan tuh Pak, rasanya tidak mungkin itu. Setiap orang lewat kita lihat, harapan kita kan ada yang simpatik gitu. Nah, tidak tahu tuh ada anak muda lah lewat lah jauh lewat Pak. Mungkin di jalan itu terpikir dengan dia, mungkin bapak itu habis minyak atau apa. Nah, berputar dia. Berputar. Kenapa Pak? Saya bilang habis minyak. Udah siap saya bantu dorong. Jadi sepanjang jalan itu kalau ada jual minyak enceran Pak Ustadz, ya jangankan malam cak itu kan, siang aja kadang-kadang habis minyak. Akhirnya didorong lah ke kios arah ke situ, apa namanya? Lewat dari simpang Pulau Bay itu nah, ke situ. Katanya minyak habis Pak. Waduh. Cuma ada pertamax, jadilah. Kalau habisnya nggak hilang gawat kok. Lokak berhenti di sekolah, duduk di sekolah sampai pagi itu. Nah itulah maka terlambat. Tetapi Allah itu kan tidak sia-sia ibu. Selama niat kita ikhlas, niat kita menjalankan risalah Islam, tentu Allah akan bantu kita. Kalau kita lihat tadi, ya orang Pak, anak muda pakai motor, nah, itu kan. Tapi apakah itu orangnya atau tidak kan kita tidak tahu. Karena Allah ini membantu kita tuh biasanya sesuai dengan akal kita Pak, sesuai dengan pikiran kita. Seandainya malaikat datang dalam wujud wajahnya nian, ngeri pula gitu. Tahu-tahu orang berjubah terbang dari langit turun, ngeri gitu. Nah makanya kita orang-orang yang beriman beramal soleh ini
Jangan khawatir tentang segala sesuatu yang kita hadapi. Misalnya cak tadi, itu jauh Pak. Simpang Padang Harapan lewat dikit, habis minyak. Itu sudah sepi orang. Kantor segalanya, tak ada lagi, rumah tak ada. Sedangkan Polda itu masih jauh itu. Nah, tapi ada satu prinsip dalam keyakinan Allah itu kalau mau membantu kita, ya tidak pasti dia tuh mewujudkan malaikatnya itu seperti malaikatnya, tidak. Bisa jadi ya seperti orang bermotor gitu kan. Motornya sama ke motor kita, badannya sama ke badan kita, pakai helm. Pacar ngomong lagi, kenapa Pak? Habis minyak. Oh, biar saya bantu dorong. Nah, didorongnya. Sambil itu dia bertanya, dari mana? Dari Rawamakmur. Nak kemana? Nak ke arah SDIT situ nah. Arah ke Pulau Bayi situ. Oh jauh Pak. Lah jauh dorong, lah jauh juga. Dan seterusnya. Akhirnya sampai terus. Walaupun terlambat kan, sholat subuh di sini. Allah Maha tahu. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, tidak ada yang kebetulan bagi Allah. Jadi pada hari ini, pagi ini, sudahlah kita terlambat kan, jamaahnya paling ramai hari itu. Bapak-bapak. Iya, bapak-bapak cuma 3 orang, ibu-ibu 5 orang, 6 orang ibu ya. Nah, lalu yang lain kemana kan? Nah itu tidak ada masalah itu. Itulah kalau Allah membagikan rezeki itu memang kepada orang yang bersangkutan. Nah, kalau tidak rezekinya tidak dapat juga. Nah gitu. Ya ada yang manggil Pak. Jadi kita lanjut saja. Sebenarnya saya itu ada pengajian itu nyambung pengajian yang kemarin Pak Ustadz. Tapi karena jamaah kita tidak cukup kan, biarlah mungkin insya Allah pada bulan depan disambung pengajian yang kemarin itu. Cara mati yang baik itu. Jadi sekarang kita hendak menyampaikan surat At-Tahrim yang bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum ahlikum nar wa qudha an-nasu wal hijarah. Shadaqallahul azim. Ada tak ya? Ada Bu? Ada ya? Jadi di ayat itu Allah menyampaikan informasinya kepada segala kita. Itu melalui Rasulullah. Kata Allah, wahai orang yang beriman. Nah itu. Ustaz, dulu ada kawan kecelakaan puluh ini. Oh iya, Pak, tidak apa-apa Pak. Ya tidak apa-apa. Iya. Ada yang kecelakaan ya. Mudah-mudahan nanti Allah berikan dia perlindungan ya. Kita hanya bisa berharap itulah Pak Ustadz. Jadi kita sambung lagi. Jadi kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu, keluarga kamu dari panasnya api neraka atau dari azabnya api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, itu. Jadi ayat ini sering kita dengar itu Pak Ustadz, yang mengatakan jagalah diri kita dan keluarga kita dari azab neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, jadi kita kuliti satu persatu. Jadi Allah ini berbicara kepada orang yang beriman, Ibu. Nah, pertanyaannya siapakah orang yang beriman? Nah, kan gitu tuh. Nah, orang yang beriman itu adalah orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul. Jadi rukun untuk percaya kepada Allah dan Rasul ini
tidak bisa percaya begitu saja. Nah, contohnya begini, misalnya Pak Ustadz ada anak gadis misalnya kan, umurnya lah sampai, kata Pak Ustadz, Pak Abu Fikri, kalau ada laki-laki yang beriman, beramal soleh, taat beribadah, usahanya sudah lumayan mapan dan sebagainya, usianya sudah sampai untuk pernikahan, nah tolong sampaikan ke ambo yo. Nah itu, siapa tahu jodoh ke anak kita. Nah, itu kata Pak Ustadz Apriandi. Dia kata ambo ya, jadi insya Allah. Nah suatu ketika tuh ambo bertemu dengan seorang laki-laki yang kebenaran dia pengen mencari perempuan yang solehah. Nah kita ingat Pak Ustadz Apriandi pesan dulu, karena anak beliau solehah. Beliau sudah tamat sekolah, beliau rajin sholat 5 waktu, tahajud, baca Quran, ngapal ayat macam-macam, luar biasa. Nah saya katakan, ada calon awakku, perempuannya soleha, cantik dan macam-macam sulas. Nah kedua belah pihak itu, baik Pak Ustadz Afriandi ataupun laki-laki yang saya katakan tadi, apakah bisa dia mempercayai langsung tanpa Pak Afriandi melihat laki-lakinya, tanpa laki-laki itu melihat perempuannya dan mengetahui keluarganya? Apakah bisa mereka itu mempercayai langsung? Atau dia tadi mempercayai langsung? Jawabnya tidak bisa, Bu. Pasti kata Pak Apriadi, ya saya nak nengok dulu Pak Ustaz, nak dengar dulu ceritanya, nak saya pelajari dulu keadaannya, dan nak didalami dulu kondisinya. Nah laki-laki itu itu juga, saya nak nengok juga Pak Ustaz perempuannya. Nah itu, nak melihat pula kondisi keluarganya, nak membuktikan semua yang Pak Ustaz ceritakan ke saya tadi. Nah setelah dipertemukan, dihubungkan secara silaturahmi, mulailah terjalin hubungan yang baik. Nah barulah kedua belah pihak yakin, oh benar kata Pak Abu Fikri, kata laki-laki itu benar, ternyata beliau anak ustadz, ternyata sesuai dengan apa yang disampaikan. Pak Ustadz Apriadi itu juga benar kata Pak Abu Fikri, itu sesuai dengan apa yang diceritakannya. Nah barulah timbul keyakinan, barulah timbul kepercayaan. Nah kalau tidak itu, tidak bisa itu, tidak bisa kita percaya. Nah cak mana seandainya ibu mengalami itu, ada calon jodoh ibu, anak ibu tuh, oh pokoknya begini-begini, percaya tidak ibu seandainya itu belum ditengok? Belum kan? Nah untuk yakin dan percaya ini ada proses. Begitu juga dengan Allah dan Rasul. Nah oleh karena kita ke 15 abad ditinggalkan oleh Rasulullah, kalimat ya ayyuhallazina amanu ini sudah tidak kita perhatikan lagi gitu. Nah, hai orang-orang beriman, nah itu dia. Nah siapakah orang yang beriman ini? Nah tentu orang beriman itu adalah orang yang pernah melihat Allah dan Rasul, mendengar suara Allah dan Rasul, berhadapan langsung dengan Allah dan Rasul. Nah barulah dia bisa percaya Allah dan Rasul itu memang ada gitu. Nah jadi siapa orang itu Pak Ustadz? Siapa manusianya yang bisa seperti itu? Nah jawabannya Ibu, yang melihat seperti itu, yang mendengar seperti itu, yang berhadapan langsung seperti itu tentu bukan manusia. Kalau manusia itu kan badan kita, tubuh kita, jasad kita yang tercipta dari air sulbi. Nah, jadi manusia itu memang tidak pernah melihat Allah dan Rasul. Tetapi yang dalam dada manusia, yaitu ruh kita, ruh itulah diri kita sebelah diri. Nah dia itulah yang pernah melihat Allah dan Rasul. Nah nyotu yang pernah melihat Allah dan Rasul. Nah cerita ini dibuka oleh Allah rahasianya pada surat Al-A'raf ayat 172. Apa bunyinya? Wa iz akaza
Rabbuka min bani Adam min zuhurihim zuriyatahum wa asyhadum ala anfusahum. Alastu bi rabbikum. Jadi seketika kami mengeluarkan semua keturunan Adam dan juga ruhnya, nah kami angkat sumpah atas ruh mereka masing-masing. Nah kami tanya kepada mereka, alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ini Tuhan kamu? Nah karenanya nengok Pak Ustadz, karenanya dengar suara itu, karenanya berhadapan, tentu dijawabnya bala syahidna. Nah itu dia. Benar engkau adalah Tuhan kami dan kami menyaksikannya. Nah sejak itulah para roh-roh tadi, para diri-diri yang sebenarnya diri tadi percaya bahwa Allah dan Rasul itu memang ada. Nah karena dia percaya bahwa Allah dan Rasul itu ada, maka dinamakanlah dia oleh Allah Al-Mu'min. Maksud kitanya orang yang percaya kepada Tuhan. Sudah Ibu? Nangkap? Nah, waktu itu Ibu, kita adalah nur. Kita adalah cahaya. Cahaya siapa? Nur siapa? Nur Muhammad. Muhammad nur siapa? Cahaya siapa? Nur Allah. Nah, kalau kita cahaya, berarti kita belum laki-laki, belum perempuan. Kenapa kita belum laki-laki, belum perempuan Pak Ustadz? Karena kita belum masuk ke dunia. Kita masih berada di Baitullah Hakikat. Baitullah Hakikat itu adalah sebuah rumah yang Allah yang menjadikannya terletak di negeri Bakkah. Negeri Bakkah itu di luar sentral alam semesta. Nah disitulah asal muasal kita. Makanya dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran 96, 97, Inna awala baiti wudi'a linnasi lalazi bi Bakkah. Sesungguhnya akulah, atau sesungguhnya rumah yang pertama kali aku yang membangunnya, itulah rumah yang ada di Bakkah. Jadi kalau rumah yang pertama kali itu artinya belum ada rumah sebelum rumah itu. Kalau aku yang menjadikan berarti bukan tukang. Nah, Bakkah itu adalah negeri di luar alam santora alam. Makanya agama ini dimudahkan oleh Allah. Negeri Bakkah tadi dibuat Mekah di Timur Tengah. Baitullah tadi dijadikan Ka'bah sebagai tandonya. Nah, di depan Ka'bah ada makam Ibrahim dan seterusnya. Nah, berbalik kita kepada orang yang beriman tadi, yang dipanggil oleh Allah itu adalah roh kita. Nah, jadi wahai roh, wahai diri sebenar diri pada kamu, wahai orang beriman. Nah, itu. Jaga diri kamu. Nah, jaga diri kamu daripada ancaman api neraka. Jadi pada waktu itu Allah yang memerintahkan kepada setiap roh kita melalui Rasul supaya kita menjaga diri kita dari azab api neraka. Nah, pertanyaannya api neraka ini apa Pak Ustadz? Nah itu dia. Ya, kalau dalam Al-Quran itu kan tidak ada tulisan neraka, tidak ada. Yang ada an-naru. Ya tadi. An-naru. An-naru itu artinya api. Api itu artinya panas. Panas itu artinya pedih. Pedih itu artinya sakit. Sakit itu artinya menyusahkan. Nah, secara tidak langsung Allah itu berkata, wahai ruh, wahai diri sebenar diri, wahai kalian semua yang alam dada, jaga dirimu itu daripada api, daripada panas, daripada pedih, daripada sakit, daripada pusing, daripada kesal, daripada marah-marahan, daripada emosi. Nah itu dia. Jadi jangan dulu kita berpikir tentang neraka di alam berikutnya. Walaupun itu memang ada, tapi terlalu jauh.
Nah, jagolah dulu diri kita ini daripada neraka yang ada di dalam diri kita. Nah, itu. Dari panas, perih, sakit, pengap, kesal, jengkel, emosi, marah. Nah, itu. Karena marah itu adalah wujud daripada api yang ada pada diri kita. Disuruh jago kita, jangan sampai kita terbakar. Nah, makanya di dalam ayat itu dikatakan waquduhan nasu wal hijarah. Nah, api itu bahan bakarnya, sumbernya adalah manusia dan batu. Nah, mana itu manusia? Nah, itu dia. Mana itu manusia? Nah, kalau manusia itu MANUSIA itu kan baru namanya. Kaliko, nah, Aiko bukan manusia, tetapi badan manusia. Lalu manusianya mana Pak Ustadz? Manusianya tersembunyi di balik nama, tersembunyi di balik badannya, disimpan oleh Allah di dalam jantung kita masing-masing. Itulah yang benar duk. Nah, itu dia. Itu manusia. Nah, jadi manusia inilah yang diperimankan oleh Allah dalam Al-Quran surah At-Tariq. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Hendaklah manusia itu memikirkan nyoto kami buat dari apa. Sesungguhnya manusia kami buat dari air. Nah, itu harus jelas itu. Air apa Pak Ustadz? Tentu laki-laki lebih tahu. Dan ibu juga tahu. Nah, dari air itulah manusia itu dibuat. Kalau kita ruh tadi bukan dari air, kita datang daripada Allah. Nah, dari Baitullah itu dimasukkan ke dunia, dari dunia dimasukkan dalam tubuh, dari tubuh dimasukkan ke dalam hati. Itulah kita. Nah, manusia itu terbuat dari air tadi. Setelah dipelajari oleh ahli kedokteran, ternyata air laki-laki itu di dalamnya terdapat makhluk kecil-kecil. Jumlahannya ada sampai jutaan ekor, bahkan 3 juta ekor. Kepalanya cak telur ayam, badannya panjang, ekornya jambu. Itulah yang dipancarkan oleh ayahanda kita kepada ibu. Dia sudah hidup, makhluk tadi sudah bernapas, berjalan, berlari, dia berjalan menuju rahim ibu seketika dipancarkan oleh ayahanda kita. Apa yang dicarinya? Tentu ovum atau telurnya perempuan yang ada di ovarium dekat kandungan. Itu yang dicarinya. Pas dapat telur tadi, dia tawaf dulu 7 keliling. Telur tadi dia tawaf 7 keliling, barulah dia tumbur. Karena dia nak masuk ibu. Nah, setelah dia bisa masuk, maka terjadilah pembuahan antara sperma tadi dengan ovum atau telur tadi. Apa yang terjadi? Ovum tadi atau telur tadi belah 2. Belah 4, belah 8, belah 16, belah 32. Nah, belah 32 itulah bagian-bagian daripada tubuh jasad kita kok. Nanti akan menjadi 33. Kapan? Seketika sumasawahu wa nafaqo fihi miruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Jadi waktu belah 32 itu nanti akan sempurna bentuk tubuh tadi. Mata lado, telinga lado, hidung lado, tapi belum sesempurna kita sekarang. Waktu itulah Allah tiupkan roh ke dalamnya. Nah, itu dia. Aku tiupkan rohnya aku ke dalamnya. Apa yang terjadi? Yang tadi kamu punya telinga, lado telinga, tubuh kita tadi, tapi belum baca dengar. Dengan masuknya roh, baca dengar. Yang tadi sudah mata ada, belum baca nengok. Dengan masuk ruh, baca nengok. Yang tadi hati sudah ada, belum baca merasa, dengan masuknya ruh baca merasa.
Yang tadi otak ada belum baca berpikir dengan maksudnya ruh, maka kita baca berpikir. Ternyata ruh itulah yang mendengar di telinga, melihat di mata, merasa di hati, berpikir di otak, berkata di lidah, bergerak di tubuh. Ruh itulah segala-galanya Ibu. Itu maka saya katakan bahwa kita bukan manusia. Kenapa? Karena kita adalah ruh, kita datang daripada Allah. Kalau manusia datang daripada ayah bunda kita. Nah, inilah bentuknya tubuh badan jasad. Nah, manusia tadi punya sifat. Sifatnya pantang kelintasan. Tahu pantang kelintasan, Bu? Dak pacak nengok orang kayu dikit. Dak pacak nengok orang pintar dikit. Dak pacak nengok orang berhasil dikit. Wah, begalau dia. Begalau. Timbul emosinya, timbul marahnya, timbul iri dengkinya. Mulai ngomong kemana-mana, ngecek kemana-mana. Nah, itu dia. Nah, ini sumber panas yang pertama. Sumber neraka yang pertama yang ada pada manusia. Kemudian manusia punya sifat pantang kerendahan, Ibu. Nak hebatnya tulah, nak pintarnya tulah. Pokoknya lah galau-galaunya. Kau belum lagi ambo. Nah, itu. Cobalah dikit direndahkannya, marah. Tidak ada apa-apanya, emosi. Itu sumber panas yang kedua yang ada pada manusia. Kemudian yang ketiga, dia punya sifat pantang kurang. Duitlah banyak, pangkatlah tinggi, awak kayo rayo. Apalagi deposito lah besar puluh. Masih juga nak ngambil-ngambil barang orang, ngambil-ngambil duit orang. Waktu belum ketahuan aman-aman saja. Setelah ketahuan, tertangkap oleh KPK, timbul kegelisahan, timbul keresahan, timbul marah, emosi, malu, macam-macam, bergejolak. Itulah sumber neraka yang ketiga pada diri kita. Nah, yang keempat, manusia itu punya sifat pantang tersinggung. Pantang tersinggung kalau bertengkar tidak pula kalah. Kalau tersinggung, emosi. Nah, itulah sumber neraka yang ada pada manusia, 4 macam modelnya. Nah, 4 macam ini kalau digabung muncul 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, sombong. 10 tambah 4, 14 memunculkan 3 sifat. Benci, dendam, menghancurkan. Inilah sumber neraka yang ada pada manusia. Nah, diingatkan oleh Allah, hai orang beriman, hai roh, hai diri diri pada kamu, jaga diri kamu daripada panasnya neraka. Sumbernya siapa? Manusia. Sebabnya dari mana? 17 sifat tadi. Ibu pernah tak nengok orang ngupek? Orang ngunji ngerang. Wah, mulutnya pencong kemana-mana, Bu. Mukunya sampai tak bisa kontrol diri lagi, orang lah nengoknya. Kenapa? Emosi. Marah dia, macam-macam. Kadang-kadang sederhana itu. Ada kawan saya dapat isu bakal jadi ketua RT. Jadi katanya kalau ada orang berani-berani menghadang aku, menghambat aku jadi ketua RT, beradaban, aku belagu, ribut, apalagi lanang itu macam-macam. Padahal belum terjadi apa-apa, tapi dia sudah emosi. Saya dengarkan dia ngomong, Setelah dia emosinya memuncak, saya katakan, Pak, istighfar Pak. Bapak itulah terbakar. Yang terbakar itu bapak itu yang mana? Bapak itu roh itu sudah terbakar, rasa diri bapak sudah terbakar. Bapak belum ditunjuk orang jadi ketua RT. Bapak belum ada yang membantah bapak, yang nak menghalangi bapak jadi ketua RT, tapi bapak sudah marah, jadi macam mana ini? Nah, iya, ini seandainya Pak Ustadz baru dia sadar, tadi tidak sadar dia, dibakarnya dirinya. Nah, pembakaran itulah yang menjadikan hati kita itu keras. Ya Bu, hati kita keras. Ibu pernah nengok hati ayam? Pernah? Ambil air di kuali, Bu, air di kuali.
Jarangkan kayak kompor. Sebelum ibu ini jarangkan di kompor, sebelum mendidih air itu, ibu pegang hati ayam itu, lembut tak? Lembut kan? Ibu masuk ke dalam air tadi, pelan-pelan air itu mendidih kan? Pelan-pelan, akhirnya mendidih nih air itu. Setelah itu kita keluarkan lagi hati ayam tadi, ibu pegang, lembut tak? Keras. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengajarkan kepada kita, hai orang beriman, hai ruh, hai diri kamu sebenarnya kamu, jaga diri kamu dari azabnya neraka, dari pembakaran, dari panas, dari pedih, daripada kegelisahan, daripada kegalauan, daripada marah-marahan yang itu muncul daripada manusia gitu. Itulah sifat yang 17 tadi. Juga dari batu. Batu itu hati keras artinya, Bu. Keras hati gitu. Kita suka iri, dengki, benci ke orang, itu mengeraskan hati itu. Hati-hatilah gitu, jangan sampai seperti itu. Ya, Bu ya. Di ayat itu dijelaskan juga, qu anfusakum wa ahlikum. Itu dia. Naro. Jaga diri kamu dan keluarga kamu. Ini keluarga kamu ini adalah keluarga ruh. Mana dia keluarga itu? Kita jangan dulu ngecekkan bini dengan anak kita dulu. Karena Allah bercerita diri kita yang sebenar diri. Keluarga kita itulah dia pendengaran, penglihatan, perasaan, pemikiran. Itu keluarga atau bagian daripada ruh itu sendiri. Jadi jagalah diri kamu dan keluarga kamu. Artinya jaga pendengaranmu, penglihatanmu, perasaanmu, pemikiranmu, kesadaranmu. Jangan gampang terprovokasi. Jangan gampang terpengaruh oleh sesuatu yang akan menjadikan kamu marah, jengkel, kesal, mengamuk-ngamuk. Itu. Jadi Allah mengajarkan kita untuk membina diri dulu. Belum kita bercerita anak bini. Tapi kan sambilan. Maksud kita sempurnakan kita dulu baru ngajar anak bini. Tak perlu cak itu. Sambilan. Bagaimana sambilannya? Sambil kita belajar. Kita ngajar anak dan istri. Sambil kita mengajar anak dan istri. Supaya mereka memahami bahwasanya yang dimaksud oleh Allah, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api. Aiko ceritanya. Setelah kita tahu, istri kita tahu, anak kita tahu, maka kita amalkan sama-sama. Mulai bini kita pane-pane, bang apa bang ko malam terus balik. Tiap balik langsung ke kamar tidur, tidak lagi nengok kanan nengok kiri macam-macam sebagainya. Aku curiga bang, curiga. Karena kebanyakan orang-orang tuh begini begitu. Mulai, apalagi di TV-TV itu nonton pula salah satu stasiun TV. Cerita orang ngambil laki orang ngambil bini orang ngambil harta orang. Ibu tengoklah, ada stasiun TV itu, Bu. Itu yang ditonton ibu-ibu dari pagi ke siang. Yang anehnya sampai sore film ini tidak berubah-ubah. Temanya itu saja. Saya katakan, kamu sudah terkontaminasi, kamu sudah terpengaruh oleh cerita televisi. Tidak mungkin pula hidup orang itu seperti itu galonya gitu. Cak kami ini kan ustadz. Kami kadang-kadang di kampus kami ada seminar, ada diskusi, ada pertemuan lagi. Langsunglah acara ngisi takziah atau ngisi apa. Sudah kami ceramah, tidak mungkin kami langsung balik, kami duduk dulu, cerita-cerita dulu. Kebenaran hari itu jadwal padat. 3 hari 3 malam itu jadwal padat. Orang malah cemburu pula dia. Ibu tahu tak apa yang terjadi? Di siang hari itu terbakar dia itu. Terbakar dia. Saya punya kawan seperti itu, Pak. Terbakar, dia marah-marah ke lakinya. Lakinya tidak pula itu nian, balik marah pula dia. Aku payah-payah nyari duit, kamu marah-marah seperti ini, akhirnya bertengkar.
Setelah dipelajari, oh itu persoalannya. Jadi bapak ini ibu ikhlas mencari nafkah untuk anak istrinya. Cuman caranya tuh cak itu. Sebagai seorang dosen, sebagai seorang mahasiswa mungkin dia ada ke diskusi, tidak sempat balik, dia langsung ngisi ceramah, sudah maghrib, sudah isya ada perlu takziah ataupun pengajian-pengajian lain. Nah jadi kalau dia balik itu capek dia, bukan tidak peduli dengan ibu. Nah ibu ini terpengaruh dengan cerita-cerita orang, terpengaruh dengan cerita televisi. Cerita televisi itu sutradaranya cuma seorang. Tidak mungkin hasil pemikiran seorang manusia mewakili orang banyak, tidak mungkin. Artinya tidak sama pemikiran orang itu. Nah jadi daripada itu jangan sampai ibu terbakar, bapak terbakar lagi. Mari kita sadar, hati-hati. Tukang ngasut ini, tukang fitnah ini tidak hanya datang dari luar, Bu. Jangan ibu kira tukang fitnah, tukang ngasut itu datang dari tetangga kita. Ya, dari kawan-kawan kita itu memang ada, tapi tidak selalu begitu. Justru ada yang datang dari dalam tuh lah, tak? Yang disebut dengan persangka-sangka itu, itulah dia orang yang datang kepada kita membawa berita yang nyedak nengok sebenarnya, tapi dia ngomong, akhirnya kita iyakan. Nah, terjadilah bersangka buruk, suuzon itu tadi. Akhirnya terbakar. Nah, kalau lama-lama ini nanti hati kita akan keras jadi batu. Maka benarlah kata Allah, benarlah kata Rasul bahwa hai orang beriman, jagalah dirimu dari azab neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Itulah maksud ayat tadi. Berarti Pak Ustadz di akhir nanti ada neraka? Aduh. Nah, siapa bahan bakarnya? Betul manusia. Betul batu. Jadi kalau manusianya habis di neraka itu, Bu, padam nerakanya. Kalau batunya habis, padam nerakanya. Berarti selama masih ada batu dan manusia dalam neraka itu, dia masih menyala. Nah, gitu. Itu kisah setelah kita memasuki neraka. Tetapi sebenarnya neraka itu sudah ada sekarang Bapak Ibu. Sudah dihidupkan oleh Allah sebelum manusia masuk. Itu. Ini bagaimana nih Pak Ustadz? Itulah hakikat neraka. Dia tidak mesti hidup hanya karena ada manusia di dalamnya. Dia tidak mesti menyala karena ada batu di dalamnya. Jadi cerita tadi manusia dan batu itulah kiasnya tentang pengajian kita pagi ini. Itu aja Tan. Lah jam 6 hari. Walaupun terlambat, minyak habis, mengas pula awal gemu, mendorong motor, itulah Allah membantu dengan adanya orang tadi. Walaupun terlambat dikit sholat, walaupun anggota kita berkurang karena situasi dan kondisi, kita tetap semangat. Gitu saja Ibu, Bapak, lebih dan kurang saya mohon maaf. Tidak ada pertanyaan Bu ya? Ya, pas ya? Itu saja dulu. Saya minta maaf atas keterlambatan ini. Semoga Allah memaafkan, mengampunkan semua kita dan menyehatkan kita, memudahkan rezeki kita, memanjangkan umur kita, memperbanyak ibadah kita dan tidak gampang terbakar. Itu aja Ibu ya, Pak. Kita tutup aja. Kita tutup pengajian ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.